We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you, that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Mas Raden Sudani Ramadhani, seorang musisi, drummer. Iya Pak, kebetulan saya instrumen drum. Oke. Mas, masih ingat awal-awal belajar musik Mas? Sejak umur berapa itu? Saya itu berkecimpung di dunia musik sejak umur 3 tahun. Dulu pertama-tama itu awalnya suka mukul-mukul gitu, mukul-mukul bantal, mukul-mukul ember bekas cat gitu. Jadi lama-lama wah oke juga ini nih, alat ini oke juga nih. Jadi lama-lama terus orang tua juga kelihatannya mendukung juga. Akhirnya nggak lama pas saya masuk SD, saya dikasih ini kesempatan untuk kursus drum gitu. Sampai tahun berapa itu ya? Sampai kelas 4 kalau saya dari kelas 2, 3 tahun sempat les, terus off tuh. Nah, semenjak off itu udah otodidak terus sampai sekarang. Yang penting tahu basic-basicnya sih gitu. Wow. Berarti udah lama ini nggak belajar dari guru atau pelatih itu enggak ya? Udah lama. Bakatnya. Paling nge-explore sendiri, Pak. Nah, ini mau masuk sekolah seni ambil musik atau apa? Ya, ambil musik. Tadi tahun ini kan mau ambil musik, tapi nggak tahu ntar tahun depan tuh berubah pikiran enggak. Ya, jangan kalau semoga aja nggak berubah pikiran. Kan udah jadi artis itu. Weh, belum Pak. Artis apa nih? Belum Pak. Di sana, di luar sana masih banyak yang lebih dari saya Pak. Makanya butuh belajar lagi sih. Di antara bergabung dengan Shining Soul, Outcry Band, Cassius Room, event mana yang paling menantang Mas? Di antara bergabung di 3 band itu sebenarnya setiap band itu mempunyai kesulitannya masing-masing Pak, tantangannya masing-masing gitu loh. Ini kan beda-beda juga genrenya kan. Di Shining Soul lebih ke festivalan, aransemen gitu. Di Outcry-nya kita lebih ke pop jazzan gitu. Nah, terus di Cassius pun kita lebih ke post rock juga, post rock instrumental. Jadi setiap band itu memiliki kesulitannya masing-masing sih, tingkat kesulitan gitu lah. Jadi nggak semuanya sebenarnya sulit. Tapi yang paling membanggakan yang mana Mas? Event apa itu? Yang paling membanggakan itu untuk sekarang lebih di Outcry sih, event jazz bus tour lah gitu. Kita sempat dikasih kesempatan untuk main bersama musisi-musisi nasional, ajang bergengsi juga di situ kan. Alhamdulillah kita diberi kesempatan di situ. Akhirnya manggung itu sih yang paling berkesan tuh, event paling berkesan di situ. Kapan itu Mas? Tahun berapa? Tahun kemarin Pak, kebetulan. Wow. Pas saya kelas 3 SMA 2019 berarti ya. Wow. Nah, tahun ini nggak virtual apa? Wah, belum. Apa itu istilahnya? Ini
band virtual apa? Ya virtual. Belum Pak, belum ada ini. Okay. Sebenarnya tahun ini udah diagendain sih sebenarnya beberapa panggungan gitu, karena ada kabar gini juga kan kondisi nggak memungkinkan, jadi ya cancel semua. Tapi sekarang alhamdulillah lagi aktif sih ya biarpun kita di rumah aja tapi kita tetap produksi lagu gitu tuh, bikin lagu sekarang, bikin ya instrumen baru lah di band Cassius, tapi sekarang aktifnya di band Cassius. Wow. When people say post rock is just screaming and noisy, bagi Anda musik post rock itu apa, Mas? Post rock itu yang sekarang saya geluti adalah musik eksperimental gitu. Nah tapi kebanyakan post rock itu lebih ke dibentuk dalam kemasan instrumental gitu Pak. Terus di dalamnya juga kita bawain musik post rock juga memang musik yang dimana kita harus menyampaikan pesan itu hanya menggunakan media musik gitu. Nah, gitu, Pak. Apa yang Anda rasakan sewaktu mengiringi lagu-lagu post rock, Mas? Semangat atau yang saya rasakan ketika membawakan lagu post rock, saya ditantang untuk gimana caranya musik kita itu, instrumen yang kita mainin itu menjadikan suatu pesan ke para audiens, para pendengar, kayak gitu loh Pak. Jadi tantangannya di situ, pesannya di situ yang lumayan ini, yang saya rasain kayak gitu. Biasanya sih pesan-pesan apa, Mas? Biasanya pesan-pesan apa yang disampaikan? Pesan-pesan tentang konsep lagu itu, Pak. Misalnya konsepnya tentang kesedihan gitu. Nah, dari kita gambarin tuh musik sedihnya kayak gimana, gimana caranya musik yang kita bawain itu masuk dan diterima dan dirasakan oleh para pendengar. Gitu, Pak. Oke. Pesannya lebih ke sosial apa ke romantisme atau lebih ke alam atau apa? Kalau untuk sekarang yang saya band Cassius Room itu lebih ke kayak kehidupan gitu loh Pak. Kayak kisah-kisah hidup gitulah. Depresi itu kayak gitu-gitulah bla bla banyak. Oh ya bentar lagi mau rilis nih Pak single kedua. Kebetulan kemarin baru rilis single pertama dan semoga bulan inilah rilis single kedua nih di platform bakalan ada. Tapi Mas Dhani juga bisa nyanyi Mas atau cuma drum aja? Nyanyi bisa sih sedikit-sedikit, tapi nggak terlalu bagus Pak. Oh jangan Pak kayaknya. Waduh, langsung skip bahaya nih. Langsung ini nge-close YouTube ini nih. Oke. Mas Dhani merhatikan nggak kalau musik-musik yang depresi dan sebagainya sebetulnya musiknya indah Mas, lebih enjoyable daripada pernah memikirkan mengapa? Kalau misalnya saya bawain indah banget Pak. Kalau saya yang bawain, saya yang mainin gitu emang indah. Tapi kalau untuk saya yang ngerasain ceritanya ya jangan sih. Tapi kalau saya yang meragain, saya yang bawain musik itu tentang depresi itu, wah enak banget itu bawainnya. Feel-nya apalagi kita bawainnya dengan soul yang enak. Dapat feel lagunya gitu. Ya, mengapa kalau musik-musik yang sedih itu lebih indah musiknya daripada karena ini kali mungkin Pak, karena lebih easy listening kali didengar gitu, lebih bisa masuk gitu ke kitanya gitu kan, musiknya lebih bisa dinikmatin mungkin, itu sih menurut saya mah. Okay. Mungkin kayak gitu.
Soalnya saya pernah sama teman-teman dari Cina, mereka mengatakan, ya musik-musik Indonesia ini artinya sedih-sedih loh, tapi kok enak didengar ya. Nah itu tuh rahasia pabrik Pak, rahasia dapur mungkin. Kalau di Cina, Emang sih, emang. di Cina yang sedih-sedih malah nggak enak didengar mungkin. Emang ya, iya kenapa ya? Saya juga baru ini nih Pak, baru ngeh nih. Iya kenapa ya? Ini ada rahasia dapur sendiri kayaknya. Itu rahasianya orang Indonesia. Oke. Aduh. Segala jenis lagu Mas Dhani bisa mengiringi dengan drum. Apa benang merahnya untuk segala jenis lagu itu, Mas? Dangdut bisa kan, pop bisa, jazz bisa, post rock bisa, metal bisa. Benang merahnya di sana apa, Mas? Benang merahnya itu kayak lebih ke gimana caranya kita menyampaikan beat drum itu kepada genre musik tersebut, entah pop, entah post rock, entah metal, entah dangdut, sejadi entah reggae gitu. Mungkin lebih ke situ kayaknya Pak. Gimana caranya kita memainkan instrumen yang kita mainin dengan total gitu, gimana caranya dapat gitu feel-nya gitu sih, lebih kayak gitu feel si lagu itu. Setiap minggu latihan berapa hari, Mas? Atau setiap hari? Tiap minggu latihan bisa antara 3 hari, 3 hari jarang, tapi 2 hari, sehari lah, sehari pasti jarang apa ininya sering-seringnya sehari 2 hari Pak, sering-seringnya kalau latihan band. Tapi kalau latihan drum bisa sticking juga sih kan di pad itu. Hampir seminggu itu 5 kali, 5 hari lah, 5 hari sejam atau setengah jam gitu seharinya, yang seenggaknya absen tangan gitu kan biar nggak kaku gitu. Soalnya penting itu sticking, membentuk tangan juga. Tanpa ada musik Ya, seminggu atau sebulan, apa rasanya, Mas? waduh, musik tuh menurut saya sudah jadi bagian dari hidup saya deh, part of my life ya Pak. Gak ada musik dalam 1 minggu itu buat saya hampa kayaknya Pak, rasanya kayak Ari Lasso itu. Seperti ini nih, sayur tanpa garam Pak. Waduh. Saya seperti itulah kurang lebihnya. Pernah nggak misalnya pergi ke luar kota atau apa, kan nggak bawa drum tuh. Iya Pak. Ya, beberapa hari rasanya apa itu? Hampa. Wah, hampa Pak. Tapi seenggaknya sih kita bawa stick drum sama pad sih Pak. Terus denger lagu tuh, ya kan? Jadi sambil ini aja, apa ngayal gitu loh Pak, main-main ngayal. Sambil merem gitu. Tapi nggak pernah sempat sampai hampa banget sih. Seenggaknya nggak ada stick juga kita bisa dengarkan musik di platform musik, entah di YouTube, entah di Spotify gitu kan. Seenggaknya dengerin musik itu bisa, wow, gitu kan. Kalau lagi galau bisa denger musik galau kan. Cita-cita Ya kurang lebih segitu. Cita-cita saya dari dulu ingin ini Pak, menjadi musisi yang bermanfaat Pak, yang mempunyai karya dan karyanya itu dinikmatin oleh banyak orang. Nah, syukur-syukur karya kita itu bisa menjadi pelajaran atau barometer buat anak-anak atau musisi-musisi sekarang gitu. Kayak gitu sih lebih ininya.
Ya sampai ya musisi internasional dan nasional lah, ya nasional lah dan internasional. Nasional dulu kayaknya. Semoga. Pasti kalau ada jalan. Harus itu. Ya Pak. Harus. Oh iya harus Pak. Harus banget Pak. Iya benar. Oke. Terima kasih Mas Dhani atas waktunya. Kita ngobrol lagi di siap Bapak. WhatsApp atau Instagram ya. Oke, siap Bapak. Oke. Terima kasih. Sekarang Selamat sore.